Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Cantika Nurul Aini dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme persalinan. Nah, pertama-tama, mekanisme persalinan itu sendiri merupakan serangkaian tahapan, pergerakan ataupun penyesuaian sang janin untuk keluar melalui panggul sang ibu atau jalan lahirnya. Nah, adapun beberapa tahapannya, ada 7 tahapan. Pertama ada engagement atau ikatan, kedua ada descent atau penurunan, ketiga ada fleksi atau pergerakan dari dagu mendekati dada, lalu ada putaran faksi dalam, ada ekstensi atau dia tuh melakukan kenaikan, lalu ada putaran faksi luar, dan yang terakhir ekspulsi. Nah, pertama-tama ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum menjelaskan lebih dalam mengenai mekanisme persalinan. Di antaranya adalah panggul dan juga kepala bayi. Nah, kita mulai dari panggul. Panggul sendiri memiliki 2 pintu, teman-teman. Pertama ada pintu atas panggul dan pintu bawah panggul. Pintu atas panggul sendiri terdiri dari promontorium, linea isominata, dan juga di atas simpisis. Jadi di sini itu merupakan pintu atas panggul. Lalu yang kedua ada pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul itu dari koksi, ischiadium sampai di atas simpisis. Ini merupakan pintu bawah panggul. Nah, pintu atas panggul sendiri area terlebarnya atau terluasnya itu adalah melintang atau kita sebut dengan transverse, atau bisa juga secara horizontal gitu ya teman-teman. Lalu kalau untuk bagian pintu bawah panggul itu area terbesarnya secara vertikal. Jadi kita kan tahu juga ya bahwa vulva kita atau jalan lahir sang ibu itu bentuknya lurus dari atas ke bawah, maka kita sebut juga seperti vertikal. Jadi pintu atas panggul horizontal, pintu bawah panggul vertikal, seperti itu. Lalu adapun kepala bayi. Nah, kepala bayi sendiri ini ada hal yang perlu teman-teman ketahui sebelum dijelaskan mengenai mekanisme persalinan. Di antaranya ada ubun-ubun kecil yang bentuknya segitiga seperti ini. Nah, ubun-ubun kecil sendiri bisa juga disebut dengan oksiput. Lalu ada ubun-ubun besar, bentuknya seperti layang-layang atau segi empat. Ini disebut dengan sinsiput atau ubun-ubun besar. Lalu ada pun hal penting lainnya yang harus teman-teman ketahui, yaitu sutura. Nah, sutura itu adalah penghubung yang menghubungkan antara tengkorak dari kepala janin, menghubungkan ini dengan ini dengan ini, seperti itu. Nah, sutura yang terpanjang pada kepala janin itu namanya sutura sagittalis. Sutura sagittalis. Begitu. Itu merupakan sutura paling panjang dari kepala bayi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme persalinan. Pertama-tama, kita mulai dari descent atau penurunan. Ini kepala bayi. Ketika kepala bayi perlahan menurun atau memasuki pintu atas panggul, sang bayi ini dikatakan ketika penurunan itu dikatakan descent. Lalu si bayinya itu akan melakukan fleksi, yang dimana fleksi itu ketika si dagu akan mendekati si dada. Ini disebut fleksi, teman-teman. Si dagu mendekati dada disebut fleksi. Jadi kayak gini gitu. Nah, ketika si dada bayinya ini sudah melakukan fleksi dan juga penurunan atau descent, dia semakin turun sampai akhirnya bertemu dengan spina ischiadica yang ada di sini, spina ischiadica. Ketika sutura sagittalis bertemu dengan spina ischiadica, dia akan terikat, dan ikatan ini disebut dengan engagement gitu. Makanya kenapa dia namanya engagement, karena adanya ikatan antara sutura sagittalis dari kepala bayi dengan spina ischiadica jalan keluar panggul ibu gitu. Lalu ketika dia sudah engagement, descent dan juga fleksi, ada yang namanya putaran fraksi dalam. Nah, sebelumnya kan dijelaskan ya mengenai area paling lebar pintu atas panggul itu melintang. Si dede bayi yang awalnya masuk secara melintang harus perlahan melakukan putaran fraksi dalam, berputar secara horizontal seperti ini, teman-teman. Kenapa
Karena untuk memudahkan si dede bayinya ini perlahan keluar. Karena si pintu bawah panggulnya ini dia paling luasnya vertikal seperti itu. Jadi dia keluar perlahan lalu melakukan putaran. Putarannya seperti ini. Jadi ketika dia sudah fleksi, ketika dia sudah fleksi dan juga sudah melakukan putaran sedikit seperti ini, dia melakukan putaran seperti ini. Dia keluar perlahan, dan ketika dia naik, karena si dede bayinya ini posisinya naik, disebut dengan ekstensi. Nah, ketika perlahan sudah melakukan putaran traksi dalam, lalu akhirnya keluar, perlahan melakukan ekstensi atau penaikan, dan perlahan keluarlah matanya, hidungnya, mulutnya, serta dagu. Nah, belum selesai sampai di situ, walaupun kepalanya sudah mulai keluar. Ketika ekstensi yang sebelumnya dilakukan putaran faksi dalam, yang dimana dari dia seperti ini jadi seperti ini, si bahunya ini belum keluar, teman-teman. Jadi jalan keluar yang si dede bayi, bagian terkerasnya setelah kepala itu kan bahu. Setelah kepalanya sudah berhasil keluar, bahunya masih belum keluar. Si dede bayinya perlu kepalanya diputar kembali agar memudahkan si bahu juga untuk keluar. Karena bahu itu dia lurus seperti ini dan jalan keluar juga vertikal, bayi yang awalnya seperti ini keluarnya harus dijadikan kembali seperti ini lagi. Ketika dia sudah keluar secara perlahan, dia harus digeser atau diputar seperti ini lagi agar memudahkan si bahu untuk keluar. Serta jalan keluarnya kan vertikal ya teman-teman, agar si bahu tuh mudah untuk keluar. Seperti itu. Ketika sudah dilakukan putaran fraksi luar dan bahu juga sudah keluar, lalu bayi akan perlahan keluar semuanya, semua badannya. Dan ketika si bayi sudah keluar semua badannya, itu dinamakan dengan ekspulsi secara sempurna. Janin sudah keluar secara sempurna. Jadi hal yang perlu teman-teman ingat, pertama mekanismenya ada descent atau penurunan, lalu ada fleksi di mana dagu bayi mendekati ke dada, lalu ada engagement di mana sisa sutura sagittalis ini bertemu dengan spina ischiadica, berikatan yang dinamakan dengan engagement. Lalu untuk mempermudah jalan keluar, terdapat yang namanya juga perputaran faksi dalam, lalu bayi keluar perlahan dengan ekstensi, naik dia. Setelah dia naik, lalu dia akan melakukan putaran fraksi luar untuk mempermudah si bahu untuk keluar. Dan akhirnya bayi keluar secara sempurna dengan disebut ekspulsi, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai mekanisme persalinan. Semoga bisa membantu untuk memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.